rambut ini Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Ya. Barang siapa yang Allah kasih rambut, maka dia harusnya merawatnya, merapikannya dengan niat untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis Abu Daud yang sahih, kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrimhu. Siapa yang Allah karuniakan rambut, dia harus memuliakannya. Maknanya, kata ulama hadis, menyisirnya dengan rapi, kemudian meminyakinya, ya, menjaga, merawat segala macam. Dan masuk dalam masalahnya juga adalah boleh menghindari warna yang sudah berwarna putih sehingga orang tidak 100% terlihat tua. Hanya saja bahasan kita pada malam ini tidak boleh mewarnai rambut, ya, dengan warna hitam. Karena orang kalau sudah tua kemudian dia cat dengan warna hitam, atau dia warna dengan warna hitam, maka dikhawatirkan ada manipulasi, ya, keadaan. Tapi kalau warna selain daripada itu dibolehkan. Banyak dalil tentang masalah berhubungan perawatan rambut ini, dan ada adab-adab dalam syariat yang harus diperhatikan. Selain merapikannya, ya, seperti misalnya dalam hadis Bukhari, ya, tentang masalah sholat Jumat, yang Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi yang sebersih-bersihnya, kemudian dia menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, kemudian dia mengambil minyak wangi terbaik di rumahnya, lalu dia pergi ke masjid tanpa memisahkan dua orang, kemudian dia dengarkan khutbah dan dia sholat Jumat, kecuali akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ada hubungannya atau relevansinya antara merapikan rambut dan kebersihan dengan pengampunan dosa, ya. Makanya harus difahami banyak hal dalam masalah ini. Yang pertama sekali, teman-teman sekalian, dianjurkan nanti baru kita masuk ke bahasan kita, ya. Sekarang kita masih secara umum dulu. Dianjurkan sekali untuk menyisir rambut dengan memulai sebelah kanan. Sesuai dengan hadis Bukhari bahwasanya Aisyah bersabda, sesungguhnya Nabi SAW sangat suka mendahulukan sebelah kanan dalam semua pekerjaannya. Ketika bersuci, memakai sandal, dan menyisir rambut. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kalau Nabi SAW saking gemarnya menyisir rambut dan merapikannya, beliau pernah beriktikaf, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW memasukkan kepala beliau ke dalam rumah, karena ada pintu yang langsung dari masjid masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW memasukkan kepalanya ke situ agar disisirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, untuk menjaga kerapian tersebut. Kemudian juga yang kedua, selain menyisir dengan sisi kanan, juga adabnya adalah meminyaki dan membasahi rambut, baik dengan air atau minyak rambut yang dasarnya memang bisa merapikan rambut, yang penting tidak ada bahan-bahan haram. Sesuai dengan hadis Abu Daud dan An-Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang masuk masjid sementara rambutnya acak-acakan. Maka kata beliau, tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya? Dan ini juga peringatan dari Nabi SAW agar supaya dia rapikan rambutnya baru dia masuk. Kemudian juga termasuk adabnya adalah dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di rambutnya itu, seperti misalnya qaza, ya. Dan qaza ini ada hukum tersendiri, akan saya jelaskan nanti berhubungan dengan hal-hal yang tidak boleh, ya. Nanti kita masuk ke masalah itu. Kemudian juga termasuk hal yang harus dijaga dalam masalah rambut ini, dia tidak boleh menyerupai lawan jenis, ya. Baik laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Dan juga termasuk adabnya adalah tidak boleh menyambung rambut, ya, dengan apapun bentuknya, baik dengan rambut yang lain atau dengan benda-benda yang lain, seperti kasus misalnya orang menyambung dengan kain atau bulu hewan atau yang sejenisnya. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW, masuk dalam poin tadi. Sementara yang berhubungan dengan masalah hadis memanjangkan rambut, karena Nabi SAW, ya, disebutkan dalam banyak riwayat, pernah rambut beliau sampai ke kuping, pernah juga beliau biarkan sampai ke pundak. Tinggal ada sebuah pertanyaan, apakah itu hukumnya sunnah atau hanya mubah saja?
khilaf di antara ulama berhubungan dengan masalah itu. Ada yang mengatakan bahwasanya memanjangkan rambut hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW kalau bukan karena haji dan umrah, umumnya beliau membiarkan rambutnya memanjang. Ya. Sampai ujung kuping, maksudnya ya standar seperti yang kita sekarang biarkan, ya sampai di atas ya punuk atau atas batang leher kita. Jadi sejajar dengan ujung kuping. Atau membiarkannya sampai ke pundak maksimal. Yang mengatakan sunnah berdalil daripada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW pada suri tauladan buat orang-orang yang mau mengingat Allah, mau masuk ke surga di akhirat nanti dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Nah, jadi ini hubungannya dengan masalah sunnahnya orang yang memanjangkan rambut. Sementara pendapat yang kedua yang mengatakan mubah, itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah melarang qaza, artinya boleh mencukur rambut. Beliau cuma melarang qaza, dan qaza ya dijelaskan dalam banyak penjelasan para ulama, yaitu memotong sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Akan saya jelaskan sebentar lagi ya. Ini kurang lebih mukaddimah pembukaan tentang masalah adab-adab masalah rambut itu. Sekarang kita masuk ke inti bahasan sebenarnya, karena ada yang larangan ya. Beberapa hal yang berhubungan masalah rambut ini yang dilarang. Kita masuk ke bahasan kita dulu, masalah menyemir rambut dengan warna hitam. Beranjak daripada hadis Nabi SAW tentang masalah kenapa ini masuk dalam kategori dosa, bahkan masuk dalam kategori dosa besar karena ada ancaman. Yakunu qaumun yakhdabuna fi akhir zamani bis-sawad kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah. Artinya kelak nanti pada akhir zaman akan ada kaum yang menyemir rambutnya dengan bahan hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium wanginya surga. Hadis ini riwayat Abu Dawud di jilid 4 halaman 419 dan tepatnya nomor hadisnya 8153. Kata penulis, saya baca dulu di sini, baru kita masuk nanti insya Allah ke beberapa poin tambahan. Perbuatan ini terutama banyak dilakukan orang-orang yang sudah tumbuh uban. Mereka menyemir rambut yang sudah putih itu dengan bahan penghitam rambut, sehingga orang tidak mengerti kalau dia telah ubanan. Itu berarti berpenampilan dengan sesuatu yang palsu. Dengan demikian ia telah menipu segenap hamba Allah. Tak diragukan lagi perbuatan tersebut mengakibatkan banyak dampak buruknya. Misalnya dalam tingkah laku, bahkan mungkin ia akan merasa sombong dan bangga diri karena merasa lebih muda dari usia yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan menyemir rambut dengan warna selain hitam. Dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah SAW menyemir ubannya dengan daun pacar atau semacamnya dengan warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan atau agak dekat ke warna coklat. Dan pada hari penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah, tepatnya ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in, masuk Islam. Ya, sempat sudah sangat tua, alisnya putih semua, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Abu Bakar aja waktu itu sudah umur mendekati 60 tahun ya. Ayahnya jauh lebih tua daripada itu. Dan ditemukan oleh sahabat di pinggir jalan. Maka beberapa sahabat membawa Abu Quhafah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menggendongnya lalu membawa ke hadapan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ayahku Abu Quhafah datang untuk mengucapkan syahadat, masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau tidak biarkan kami yang mendatanginya? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hari ini dia lebih berhak untuk datang kepada anda. Maka akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW memperhatikan kepala, alis dan juga jenggotnya sudah sangat putih. Maka beliau bersabda, "Ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibus sawad." Ya, ubahlah warna ubannya ini dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam. Hukum untuk wanita juga sama. Mereka tidak boleh menyemir rambutnya yang telah memutih dengan bahan yang berwarna hitam.
tetapi warna lain dibolehkan. Dan ini tidak berlaku hanya pada uban saja. Umumnya ulama mengatakan boleh mengganti warna rambut, tetapi warnanya diganti asal bukan ke hitam. Ya. Mungkin misalnya seorang wanita ingin memperindah dirinya untuk suaminya, misal, maka itu masih dibolehkan, tapi tidak boleh lagi dia kembali ke warna hitam itu sendiri. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis lain kepada Abu Bakar, bawalah ya, ayahmu ini kepada sebagian istrinya karena dia berpoligami, agar mereka mewarnai rambutnya dan jauhilah warna hitam. Dan jauhilah warna hitam. Ini bahasan yang disampaikan yang kita ingin titik beratkan pada